Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Isma Waria. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tentang peramalan, di mana seperti biasa, pada bagian ini saya akan mempresentasikan pada bagian part 1, part 2, dan juga part 3. Part 1 ini terdapat 5 soal. Yang pertama yaitu suatu situasi atau kondisi yang akan diperkirakan akan terjadi pada masa yang akan datang disebut dengan A. Ramalan, B. Peramalan, C. Peramalan kuantitatif, D. Peramalan ekonomi, E. Peramalan subjektif. Jawabannya yaitu A. Ramalan. Nomor 2. Kegiatan memperkirakan atau memprediksikan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang dengan waktu yang relatif lama disebut dengan A. Peramalan, B. Ramalan, C. Peramalan objektif, D. Peramalan, dan E. Peramalan kuantitatif. Jawabannya adalah yang A. Peramalan. Nomor 3, di bawah ini yang merupakan jenis peramalan jangka menengah adalah A. Perencanaan produksi, B. Perencanaan fasilitas, C. Perencanaan untuk kegiatan litbang, D. Perencanaan pembelian material, E. Penjadwalan kerja dan penugasan. Jawabannya adalah yang A. Perencanaan produksi. Kemudian nomor 4, peramalan yang didasarkan atas perasaan atau intuisi dari orang yang menyusunnya disebut dengan A. Peramalan subjektif, B. Peramalan objektif, C. Peramalan kualitatif, D. Peramalan kuantitatif, E. Peramalan permintaan. Jawabannya adalah yang A. Peramalan subjektif. Kemudian nomor 5 adalah di bawah ini yang merupakan definisi dari peramalan ekonomi adalah A. Peramalan yang menjelaskan siklus bisnis, B. Peramalan yang memperhatikan tingkat kemajuan teknologi, C. Proyeksi permintaan untuk produk atau layanan perusahaan, D. Peramalan yang didasarkan atas perasaan atau intuisi dari orang yang menyusunnya, dan E. Peramalan yang didasarkan atas data yang relevan pada masa lalu. Jawabannya adalah yang A. Peramalan yang menjelaskan tentang siklus bisnis. Kemudian, untuk bagian part 2 ini, di mana ada soal adalah Anda adalah manajer pemasaran untuk produk mobil listrik PT Maju Lancar. PT Maju Lancar akan memproduksi massal mobil listrik dengan nama Sigesit di daerah Manokwari, Papua. Di sana, fasilitas jalan dan listrik belum rata. Namun, dalam jangka waktu 3 tahun, pembangunan infrastruktur jalan dan listrik akan berjalan. Lakukanlah prediksi apakah Sigesit akan lancar terjual atau tidak dengan 7 langkah berikut ini. 1. Menetapkan tujuan forecasting. Yang kedua, memilih unsur apa yang akan diramal. Yang ketiga, menentukan horizon waktu. Yang keempat, memilih tipe model forecasting. Yang kelima, mengumpulkan data yang diperlukan. Yang keenam, membuat forecasting. Dan yang ketujuh adalah memvalidasi dan menerapkan hasil forecasting. Kemudian, untuk soal nomor 2 adalah buatlah proses meramalkan yang dilakukan untuk penjualan produk motor Beat yang dilakukan oleh produsen motor Honda. Lakukan 7 langkah peramalan. Anda bebas menentukan lokasi penjualan, situasi lapangan, serta hal yang berkaitan dengan produk. Tentukan prediksi Anda, apakah terjual banyak atau tidak dengan memberi alasan ilmiah berdasarkan proses ramalan Anda. Nah, di sini kita akan memasuki tahap pertama, yaitu menetapkan tujuan forecasting. Untuk keduanya, saya memilih penelitian yang sama, yaitu penelitian yang digunakannya adalah sebuah penelitian kualitatif, di mana karena untuk memilih kuantitatif tidak memiliki akurasi yang tepat. Untuk kuantitatif itu adalah kita memiliki akurasi yang sama dari masa lalu dengan yang masa yang akan datang.
Nah, di sini saya tidak memiliki akurasi tersebut, maka saya memilih penelitian ini menggunakan kualitatif, yang mana atas aspek banalisa deskripsif ini menjelang produk tersebut dijual. Nah, tujuan dari metode forecasting ini adalah menggunakan penelitian kualitatif sebagai salah satu aspek penelitian yang akan dipakai dalam penerapan polanya, sehingga tujuan ini melihat dari jumlah barang, harga barang, dan tingkatan penjualan. Dan untuk metode forecasting ini ada unsur yang diramal dan juga ada horizon waktu. Nah, untuk unsur yang diramalnya untuk kedua Honda Beat dan juga mobil listrik juga mempunyai kesamaan, yaitu tenaga kerja, harga, dan juga jumlah barang. Kemudian untuk horizon waktunya, untuk penjualannya, jumlah barang dijual dari sepeda motor Beat ini selalu memiliki tenggat waktu dalam setiap tahunnya. Merek motor Beat mempunyai model baru dalam motor yang diproduksi, sehingga dampak dari penjualan ini mempunyai segi aspek yang sangat menguntungkan dalam penjualan ini. Begitupun juga dengan mobil listrik ini ya. Kemudian untuk tenggat waktunya, pada rentan waktu barang yang dijual harus habis dalam capai atas target penjualan barang yang dijual. Kemudian jadwal kerjanya, sistem kerja yang digunakan menggunakan sistem shift dalam pembagian kerja atas tempo waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu adalah menentukan tipe model forecasting. Nah, penggunaan atas model ini menggunakan aspek analisa sebagai salah satu dalam jenis model dengan melihat atas perkiraan dalam penjualan dari hasil barang diperjualbelikan sebagai salah satu aspek tingkat akurasi dari proses peramalan dalam akurat dari beberapa data penjualan. Selanjutnya yaitu untuk mengumpulkan data yang diperlukan, di sini mobil listrik dan juga ada Honda Beat. Untuk keduanya itu penjualan data ini berdasar pada analisa deskriptif sebagai salah satu aspek teknik datanya yang mana dalam website ini diambil berdasarkan masuk pasar ke Indonesia. Untuk mobil listrik ini series dalam jumlah unitnya masih sangat terbatas, yaitu dijual 10.000 unit hanya ketersediaan dalam penjualan barang yang akan diperdagangkan. Kemudian untuk Honda Beat ini berhasil menyabet jumlah penjualan terbanyak di Indonesia dengan total penjualan 963.638 unit sepanjang Januari sampai dengan Mei 2022. Kemudian untuk membuat forecastingnya di sini Honda Beat yaitu tenaga kerja, harga, dan juga jumlah barang. Untuk tenaga kerjanya, jumlah tenaga kerjanya yaitu 1,2 juta, untuk harganya 13 juta, dan jumlah barangnya 963.638. Kemudian tenaga kerjanya itu pabrik baru menyerap tenaga kerja sebanyak 3.500 untuk harganya yang terjangkau dan jumlah barangnya dengan jumlah pembelian banyak. Untuk tenaga kerjanya, rentan atas dampak penyerapan tenaga kerja menjadi sangat luar biasa sebagai salah satu aspeknya dan mana dalam hal ini dapat menghidupi masyarakat Indonesia. Untuk harganya, yaitu dengan target kalangan masyarakat menengah yang membeli produk. Kemudian jumlah barangnya itu banyak diminati masyarakat kelas menengah. Kemudian untuk membuat forecasting mobil listrik ini yaitu jumlah tenaga kerjanya atas pabrik terdahulu dengan harga 100 juta dan jumlah barangnya itu 10.000 unit. Untuk tenaga kerjanya sama, kemudian harganya itu bervariasi dan jumlah barangnya itu menyesuaikan kebutuhan. Dan untuk validasi mobil listrik ini, faktanya adalah bahwa dalam produk mobil listrik ini atas mobil mempunyai salah satu kekuatan utama yang menjadi salah satu unggulan dalam pemasaran mobil listrik pada negara Indonesia dan mempunyai segi yang sangat luar biasa dalam penjualan. Untuk nilai dan tenaga kerjanya, mobil listrik dan Honda Beat mempunyai kesamaan dengan citra produknya itu adalah efisien, ekonomis, baik, unggul, dan juga kuat. Kemudian tenaga kerjanya itu banyak dari masyarakat Indonesia ini bergantung pada perusahaan Honda yang bekerja dan tenaga kerja yang mana hampir sama diperuntukkan pada kendaraan biasa. Dan untuk validasi Honda Beat,
Faktanya adalah bahwa dalam produk Honda ini, atas motor Beat ini menjadi salah satu unggulan dalam pemasaran motor pada negara Indonesia dan mempunyai segi yang sangat luar biasa dalam penjualan. Untuk nilainya sama, yaitu efisien, ekonomis, baik, unggul, dan juga kuat. Dengan tenaga kerjanya itu banyak dari masyarakat Indonesia bergantung pada perusahaan Honda ini yang bekerja dan tenaga kerja buruh 1,2 juta buruh di Indonesia, hampir mayoritas merupakan dari buruh kerja dari perusahaan Honda. Dan 7 langkah dalam penjualan produk, mau mobil listrik ataupun Honda Beat, ini adalah bahan baku. Nah, lokasi dari tempat produksi pabriknya itu dalam kebutuhan produksi ini sangat efisien sekali dalam bahan baku produksi, serta mempercepat faktor produksi dalam ketersediaan bahan baku. Kebutuhan akan pasokan bahan baku jika pada sekitaran kompleks industri memudahkan dalam jumlah target produksi. Untuk distribusi, lokasi dari pabrik dan tempat pemasaran barang dari perusahaan Honda dalam pemasaran barang tidak begitu sulit. Untuk pendapatannya, dari titik lokasi ini, salah satunya dapat meningkatkan jumlah penjualan dan menjadi meraih pendapatannya cukup besar bagi perusahaan. Yang keempat adalah pengeluaran. Pengeluaran yang minim dari bahan pabrik ini akan sangat sekali meminimalisir pembengkakan biaya yang terjadi jika terdapat pemilihan lokasi tempat yang sesuai dalam beban resiko terlalu besar pada pabrik. Dan nomor 5 adalah ekonomi. Proses dari pengembalian modal dan pendapatan menjadi sangat cepat terhadap pembalikan modal dari perusahaan. Dan juga lingkungan kerjanya, yaitu memudahkan daripada pekerja dalam menjangkau tempat kerja dari buruh untuk atas akses kerja yang tidak begitu sulit diakses. Dan yang terakhir adalah pemasaran. Jangkauan atas tempat pemasaran memudahkan dengan keberadaan pemilihan lokasi yang sesuai dengan pabrik yang dipilih dalam tempat kerja. Kemudian di sini ada pembahasan tentang topik peramalan, di mana definisi peramalan sendiri menurut Stephenson 2018 halaman 72. Forecasting ataupun peramalan adalah masukan atau input dasar dalam proses pengambilan keputusan dari manajemen, karena peramalan memberikan informasi dalam permintaan di masa yang akan datang. Misalnya, suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri harus mengadakan forecasting tentang penjualan hasil produksinya dengan memperhatikan jumlah penduduk pada daerah penjualan, income per kapita, anggota masyarakat, kebiasaan membeli, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada faktor-faktor dalam forecasting. Ada beberapa faktor umum lingkungan yang mempengaruhi peramalan, yaitu 1. Kondisi umum bisnis dan ekonomi. Hal ini berkaitan dengan perkembangan bisnis dan ekonomi secara global. Kemudian, reaksi dan tindakan pesaing. Kita dapat memperhatikan segala reaksi dan tindakan pesaing agar pola peramalan yang ditetapkan dapat mengimbangi pesaing tersebut. Dan yang terakhir adalah tindakan pemerintah secara makroekonomi. Mengakibatkan pola peramalan dapat berubah menurut Makariadakis dan kawan-kawan 2003 halaman 24. Kemudian ada jenis peramalan. Peramalan dapat diklasifikasi berdasarkan pada jangka waktu atau jangkauan horizon waktu yang digunakan. Menurut Heuizer dan Render 2017 halaman 114, 3 jenis peramalan berdasarkan rentang waktu atau jangkauan horizon waktunya adalah sebagai berikut. 1. Peramalan jangka pendek, yaitu peramalan yang hanya mempunyai rentang waktu sampai dengan 1 tahun, tetapi pada umumnya kurang dari 4 bulan. Yang kedua, peramalan jangka menengah, yang merupakan peramalan yang memiliki rentang waktu dengan hitungan bulan hingga 3 tahun. Dan yang terakhir, peramalan jangka panjang, yakni peramalan yang mempunyai rentang waktu 3 tahun atau lebih.
Kemudian jenis peramalan menurut Heiser dan Renden juga dibedakan menjadi 3 macam, yakni peramalan ekonomi atau economic forecast, menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan, dan indikator perencanaan lainnya. Yang kedua, peramalan teknologi atau technological forecast merupakan forecasting yang memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik, yang membutuhkan pabrik dan juga peralatan baru. Yang ketiga terakhir adalah peramalan permintaan atau demand forecast, adalah prediksi dari proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan. Nah, metode forecasting. Metode peramalan dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelompok besar, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Namun demikian, dalam forecasting, kedua kelompok tersebut memberikan hasil peramalan yang kuantitatif. Perbedaannya yaitu terletak pada cara peramalan yang dilakukan. Ada metode forecasting kualitatif. Nah, metode forecasting kualitatif ini didasarkan pada pertimbangan akal sehat atau human judgment dan pengalaman. Metode kualitatif ini pada umumnya digunakan apabila data kuantitatif tentang permintaan masa lalu tidak tersedia atau akurasinya tidak memadai. Misalnya, peramalan tentang permintaan produk baru yang akan dikembangkan. Jelas, data masa lalunya itu tidak tersedia. Walaupun data masa lalu tersedia, kalau kondisi lingkungan masa yang akan datang sama sekali sudah berbeda dengan kondisi masa lalu, maka keberadaan data masa lalu itu tidak akan menolong peramalan permintaan masa yang akan datang. Nah, untuk metode forecasting kuantitatif ini, menurut Heiser dan Render, menjelaskan bahwa metode forecast kuantitatif dilakukan dengan menggunakan model matematis yang beragam dengan data historis yang terkait dengan peramalan dan variabel sebab akibat untuk meramalkan permintaan. Metode peramalan kuantitatif ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu time series forecasting dan associative forecasting method, yang akan dijelaskan sebagai berikut. Nah, untuk time series forecasting, yaitu merupakan analisis deret waktu yang terdiri dari tren, seasonal, cycle, dan random variation. Analisis deret waktu ini sangat tepat dipakai untuk meramalkan permintaan yang pola permintaan di masa lalunya cukup konsisten dan akurat dalam periode waktu yang lama. Kemudian untuk associative forecasting method, yaitu secara umum digunakannya adalah analisis regresi linear. Model sistematis yang digunakan pada analisis regresi linear adalah dengan menggunakan metode kuadrat terkecil dari proyeksi tren yang dilakukan pada analisis regresi linear. Adapun variabel yang terikat untuk dapat melakukan peramalan yang akan tetap sama, yaitu dan variabel bebas adalah X. Kemudian, karakteristik forecasting yang baik itu seperti apa? Yang pertama adalah tentang akurasi, di mana akurasi dari suatu hasil peramalan itu diukur dengan hasil kebiasaan dan konsistensi peramalan tersebut. Yang kedua adalah biaya. Biaya yang diperlukan dalam pembuatan suatu peramalan adalah tergantung dari jumlah item yang diramalkan, lamanya periode peramalan, dan metode peramalan yang dipakai. Dan yang terakhir adalah kemudahan. Nah, penggunaan metode peramalan yang sederhana, mudah dibuat, dan mudah diaplikasikan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.